Saudara kaum muslimin rahimakumullah, di kesempatan ini Anal Fakir ingin menyampaikan manfaat dan pandangan para ulama tentang zikir secara jahar atau secara keras. Sengaja Anal Fakir kita mengelaborasi kembali, mengingat kembali, mengulang kembali apa yang telah kita pahami. Sekedar mengawali zikir jahar ini, seorang pakar psikologi, doktor psikologi dari Belanda yang bernama Van der Hoeven melakukan penelitian selama 3 tahun dengan pasien sekitar 3.000 pasien. Selama 3 tahun lebih dilakukan penelitian, dan dia menerapkan pengobatan dengan cara setiap pasiennya menzikirkan lafaz zikir milik umat Islam. Padahal beliau beragama Kristiani di Belanda. Dalam penemuannya itu, hampir 98% pasien yang diterapkan bagi yang memiliki penyakit liver, gangguan hati, depresi, tekanan hidup dan semisalnya mengalami kesembuhan. Dan ini dimuat dalam harian Al-Watan Saudi Arabia di sekitar tahun 2003. Dia mengatakan dalam pemberitaan ini bahwa kalimat Allah pada huruf alifnya ternyata secara eksakta dan medis memiliki manfaat melancarkan arus peredaran pernapasan, huruf alifnya di hidung dan tenggorokan. Dan huruf lam, ketika kita menzikirkan kalimat Allah menempel pada lak-lakan atau mulut bagian rahang atas, maka ini memberikan efek relaksasi. Dan kalimat ha ini menghilangkan sumbatan-sumbatan yang ada pada jantung dan paru-paru dan manfaat-manfaat yang lainnya. Ini secara medis atau penemuan ilmiah. Anal Fakir sengaja ingin menyampaikan, menyatukan pandangan kita. Bagaimana hukum tentang zikir ini? Apakah dalam masa Rasulullah itu tidak ada? Sengaja Anal Fakir mengkerucutkan karena terbatasnya waktu kepada zikir jahar menurut pandangan ulama salaf atau yang secara menjurus ulama salafi. Anal Fakir tidak mengatakan ulama salaf, tetapi ulama salafi yang terkadang ada di antara pengikutnya yang masih bersilang pendapat. Anal Fakir hanya menyampaikan pandangan tokoh ulama Saudi Arabia, sehingga kita tidak bersilang pendapat lagi. Bagi yang setuju silahkan kerjakan, bagi yang tidak jangan dikerjakan, tetapi jangan menyalahkan saudaranya yang melakukan itu. Kenapa? Karena toh ulamanya sendiri, bahkan tokoh ulamanya semisal Syekh bin Baz yang wafat di era 80-an, itu tokoh terkenal dan nomor 1, mengatakan bahwa zikir secara jahar adalah bagian dari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Begitu juga dengan ulama terkemuka nomor 2-nya, Syekh Utsaimin. Tujuan Anal Fakir adalah menyatukan pandangan kita, mengulang kembali wawasan kita. Anal Fakir yakin kita semuanya telah paham tentang ini, tetapi alangkah baiknya kita mengulang kembali. Terdapat dalam kitab Syekh bin Baz, dalam kitab beliau yang terkenal Majmu' Fatawa Syekh bin Baz, pada jilid ke-11 halaman 206 disebutkan seperti ini ketika beliau ditanya tentang hukum zikir secara jahar. Sengaja Anal Fakir sebutkan teks Arabnya dan kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabata fi sahihaini an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna raf'a sauti bi dzikri hina yansarifu an-nasu min as-salati al-maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
telah sabit, telah tetap, telah sahih dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, sahabat Nabi, semoga Allah meridhoi Ibnu Abbas dan orang tuanya, bahwa raf'a sauti, mengeraskan saut, mengeraskan suara, bizikri, dengan zikir, hina yansarifun nas, ketika orang-orang telah selesai, minas solati, daripada solat al-maktubah, solat maktubah, solat fardu. Karena ala ahdi Rasulillah, itu telah biasa terjadi di masa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas berkata, kata bin Baz, kuntu a'lamu idza insarafu bidzalika idza sami'tu. Aku tahu kalau Nabi telah selesai salat bersama para sahabatnya itu idza insarafu bidzalika idza sami'tu, jika aku mendengar suara takbir. Sebenarnya redaksi hadis ini cukup panjang. Kuntu a'lamu inqida'a salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Ada yang redaksi ini diriwayatkan juga Imam Bukhari dan Muslim. Aku tahu kalau salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai dengan suara nyaring takbir yang ditakbirkan, dibunyikan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Oh, ternyata salat jamaah telah selesai. Fahadzal hadis as-sahih wa ma jaa'a fi ma'na, hadis yang sahih ini dan hadis-hadis lain yang sejalan maknanya, min hadis Ibni Az-Zubair, dari hadis riwayat Ibnu Zubair wal Mughirah. Jadi hadisnya bukan hanya Ibnu Abbas, Mughirah, Zubair dan yang lainnya, bin Syu'bah radhiyallahu anhuma wa ghairihima kullaha tadullu ala syar'iyyati raf'is saut. Semuanya yang menunjukkan disyariatkannya mengeraskan suara bizikri, dalam zikir. Hina yansarifun nasu minal maktubah, ketika orang-orang telah selesai dari salat fardu, ala wajhin, di mana bentuknya yasma'uhun nas, orang-orang mendengar, alladzina 'inda abwabil masjid, orang-orang yang ada di pintu-pintu Masjid Nabawi mendengar suara takbir ini, kata bin Baz, Syekh bin Baz. Wa haulal masjid, bahkan suara ini terdengar di sekitar masjid, di sekitar pekarangannya. Hatta ya'rifu, sehingga orang-orang yang berada di luar masjid, di pekarangannya, di beberapa meter di sekitar masjid, ya'rifu, mengetahui inqidha' as-salati bidzalika, bahwa salat yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya telah selesai dengan itu. Wa man kana haulahu man yaqdi as-salata fal afdal lahu ay yakhfida qalilan hatta la yushawwisa alaihim. Ini dalam kaitan pertanyaan. Dan bagi orang yang salat dekat orang yang melakukan zikir berjamaah setelah sholat, hendaknya mengecilkan suaranya. Justru kata bin Baz, orang yang sholat itu harusnya mengerti. Beda nanti dengan pendapat Ibnu Utsaimin, setelahnya nanti kita sebutkan, bahwa hendaknya yang berzikir jangan mengganggu yang sholat. Itu perbedaan pandangan, tidak menjadi masalah. Namun intinya, zikir setelah sholat adalah sunnah Nabi. Lalu kitab Majmu' Fatawa wa Rasail Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin pada halaman 182 hingga 184 pada jilid ke-13, cetakan Saudi Arabia. Di sini ada disebutkan, innal jahra bizikri ba'da shalawatil maktubah sunnatun, sesungguhnya menjaharkan zikir setelah salat-salat yang maktubah. Maktubah di sini yang fardu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, adalah sunnah. Artinya sunnah Rasul. Sunnah di sini adalah akhlak Rasul menurut Syekh Ibnu Utsaimin. Dalla 'alaiha ma rawahul Bukhari, yang mana itu ditunjukkan oleh apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari min hadis, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna raf'a sauti bi dzikri, bahwasanya mengeraskan suara dengan zikir, hina yansarifun nas, ketika orang-orang telah selesai, minal maktubah, dari salat fardu, kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu telah terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Qal, yang mana Ibnu Abbas mengatakan, wa kuntu a'lamu idza insarafu bidzalika idza sami'tu. Dan aku tahu selesainya salat Nabi kalau terdengar nyaring suara zikir itu. Wa rawahul Imam Ahmad wa Abu Daud, juga ada diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Wa hadzal hadis min ahadisil umdah, kata Ibnu Utsaimin. Dan hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang utama, umdah, pokok, tiang, pokok. Jadi hadis-hadis yang sungguh menjadi pijakan utama dalam mengeluarkan hukum. Wa fis sahihain, dan juga terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim min hadisil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza qada as-salata, jika Nabi telah selesai salat, Nabi mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-hadis. Wa la yasma'ul qawla illa idza jahara bihi, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Dan tidak mungkin kalimat zikir Nabi ini, kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, dan seterusnya, tidak akan mungkin terdengar kalau Nabi mengucapkannya secara sil atau secara pelan. Wa qad ikhtara al-jahra, dan ini telah dipilih pendapat mengeraskan suara. Inilah yang lebih tepat dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Majmu' Fatawanya. Wa jama'atun minas salaf, bahkan inilah jalan, pandangan, pendapat para ulama-ulama salaf wal khalaf, dan ulama-ulama yang hadir belakangan. Li hadis Ibnu Abbas wal Mughirah, karena adanya hadis Ibnu Abbas tadi, hadis dari jalur Mughirah dan dari jalur yang lainnya. Wal jahru amun, kata Syekh Ibnu Utsaimin, dan mengeraskan suara ini umum. Fi kulli zikrin masyru'in, dalam semua zikir yang disyariatkan, ba'da salati, setelah salat, sawa'un kana, baik itu tahlilan atau tasbihan, apakah itu bentuknya tahlil la ilaha illallah, atau tasbih subhanallah, atau takbiran, atau takbir Allahu akbar, atau tahmidan, atau alhamdulillah. Li'umumi hadis Ibnu Abbas, karena keumuman hadis Ibnu Abbas. Walam yarid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tafriq baina tahlil wa ghairihi, dan tidak ada dalil yang datang dari Nabi yang membedakan adanya perbedaan antara tahlil dan yang lainnya. Nah, ini hadirin yang berbahagia. Wa bihadza yu'rafu ar-rad 'ala man qala, dan ini diketahui dengan ini argumen bantahan bagi orang yang mengatakan la jahra fi at-tasbih wa tahmid wa takbir. Tidak ada yang ulama atau nabi atau sahabat yang menjaharkan tasbih, takbir dan tahmid dan tahlil. Wa amma man qala innal jahra bidzalika bid'ah, ini kata syekhnya. Dan orang yang mengatakan bahwa mengeraskan suara adalah bid'ah, faqad akhta'a, maka dia telah salah. Fakaifa yakunu syai'al ma'hud fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'ah? Bagaimana bisa apa yang telah terjadi di masa Nabi adalah bid'ah? Wa amma ihtijaj munkiril jahri biqauli, adapun orang-orang yang berargumen dengan mengatakan dalil Al-Qur'an, wazkur rabbaka fi nafsika, sebutlah nama Tuhanmu di dalam dirimu, di dalam nafasmu, di dalam nafasmu, tadarruan, dengan penuh kerendahan hati, wa khifatan, dan penuh kelembutan, secara pelan, wa dunal jahri, bukan dengan suara yang keras, minal qauli, dari ucapan bil ghuduwi wal asal, baik pagi maupun petang. Panaqul, maka kami katakan innal ladzi amara ay yazkura rabbahu fi nafsi tadarruan wa khifatan, sesungguhnya sosok orang yang memerintahkan zikir secara pelan, dialah orang yang sama yang memerintahkan zikir secara keras dan mempraktekkan dan mencontohkan zikir secara keras. Dalam kalimat Ibnu Utsaimin, cukup panjang kalimat-kalimat yang beliau sampaikan. Artinya
Al-Fakir hanya ingin menggarisbawahi, marilah kita samakan persepsi kita, kita maklumi, kita pahami saudara-saudara kita yang ingin berzikir secara keras, karena memang Nabi mencontohkan itu. Dan bagi saudara kita yang ingin berzikir secara pelan, juga Nabi mempersilahkan. Artinya zikir secara jahar adalah bagian dari sunnah, zikir secara pelan juga bagian dari sunnah. Dua-duanya bisa dilakukan. Ayat yang tadi Al-Fakir sebutkan dalam kitab-kitab tafsir, setelah Al-Fakir mencarinya dalam Maktabah Syamilah, ternyata kenapa Nabi mengatakan seperti ini, turun ayat ini? Karena ketika setelah perang Khaybar, di lembah Khaybar, ada di antara para sahabat yang dalam bertakbir dan bertasbih dan bertahmid seakan Allah tidak mendengar, dengan begitu tingginya, dengan begitu egonya, sehingga Nabi menegurnya bahwa Allah Maha mendengar. Allah bukan yang tuli dan buta serta tidak mendengar. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, dan mudah-mudahan ada manfaatnya.